Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak soleh dan solehah, alhamdulillah pada pagi hari ini yang cerah, ya, sangat cerah. Allah masih memberikan kita nikmat yang harus kita syukuri. Apa saja nikmat yang harus kita syukuri? Nikmat sehat dan waktu luang, ya. Dan juga yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam. Itu harus kita syukuri. Kenapa? Karena kita bersyukur, insya Allah kita akan ditambahkan rezekinya. Contoh, kita mensyukuri nikmat sehat kita. Kita sehat, alhamdulillah ya Allah. Kemudian Allah tambah makin sehat, makin bekerja. Yang penting jaga kesehatan. Ya, baik dari pola makan dan juga olahraga, ya. Jadi diusahakan sebelum pembelajaran itu olahraga dulu, ya, biar makin sehat insya Allah. Baik anak-anak soleh dan solehah, kaifahalukum, semoga sehat ya, semangat dan selalu sehat. Pada minggu lalu Pak Salam memberikan tugas ya, mengerjakan di buku paket di halaman 7 sampai 8, ya. Bagi anak-anak soleh dan soleha yang belum mengumpulkan tugasnya, Pak Salam tunggu ya hari ini diusahakan karena sudah seminggu ya dari minggu lalu Pak Salam sudah memberikan tugas itu waktunya lumayan lama, ada 7 hari yang ya ada 7 hari. Silakan kalian kerjakan dan setorkan ke Pak Salam. Ya, mau difoto kemudian kirim WA silahkan, kalau mau ke sekolah juga silahkan ya. Nah, untuk pertemuan saat ini alangkah baiknya sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu kepada Allah agar ilmu yang kita dapat itu bermanfaat dan juga berbarokah. Ya, nanti sebelum belajar doa ya, jangan lupa. Oke, sip. Ya, bukan RCTI oke, tapi oke. Pak Salam melanjutkan. Pada pertemuan lalu ya, Pak Salam hanya memberikan tugas agar kalian lebih memahami materi yang Pak Salam pertama kali Pak Salam berikan. Nah, untuk saat ini kita masuk pada materi kembali, yaitu di halaman 9. Ya, di halaman 9 kita membicarakan tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi, kita akan membicarakan 4 khalifah. Khalifah itu apa? Masih ingat kan? Khalifah sebagai penggantinya Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq wafat, digantikan dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wafat karena dibunuh ya oleh seorang munafik, ya, dibunuh waktu sholat subuh ditusuk. Kemudian digantikan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan juga wafat, ya, dibunuh juga wafatnya di rumahnya di rumahnya Utsman bin Affan ketika Utsman bin Affan sedang membaca Quran. Kemudian ketika Utsman bin Affan meninggal dunia, maka digantikan oleh ponakannya serta menantunya Nabi Muhammad SAW yang bernama Ali bin Abi Thalib. Ya, itulah keempat khalifah. Sebenarnya ada satu khalifah lagi yang menggantikan Ali bin Abi Thalib, yaitu anaknya Ali bin Abi Thalib yang bernama Hasan bin Ali. Ya, Hasan bin Ali ini hanya menjabat sebentar ya. Kemudian pemerintahannya itu diberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Baik anak soleh dan soleha, di sini Pak Salam akan membahas tentang Khalifah Abu Bakar terlebih dahulu ya. Dimulai dari kelahiran, kemudian masa-masa remaja, kemudian masa-masa ketika beliau masuk Islam, kemudian ketika beliau berhijrah bersama Nabi Muhammad, kemudian ketika beliau berada di berada di Madinah ya, sampai Rasulullah wafat, menggantikan Rasul dan lain sebagainya, itu akan kita bahas. Yang pertama adalah kelahirannya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan di kota Mekah. Ya, Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan di kota Mekah pada tahun 572 Masehi. Ya, belum ada hijriahnya. Kenapa? Hijrah itu dihitung setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Makanya mengapa Pak masih menggunakan Masehi. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini lahir di kota Mekah pada tahun 572 Masehi dengan nama Abdullah. Ya, perlu diketahui
Abu Bakar itu bukan nama asli. Nama aslinya Abu Bakar adalah Abdullah. Ya. Ayahnya itu bernama Abu Quhafah. Sedangkan ibunya bernama Salma. Ya, Abu Bakar berasal dari suku Quraisy. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini itu lahir setelah 2 tahun. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Kita sama-sama belajar ya. Kalau nggak salah Abu Bakar ini lahir 2 tahun 2 tahun lebih berapa bulan setelah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Membicarakan tentang kepribadiannya Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq itu memiliki kepribadian yang sangat bagus, akhlaknya dan lain sebagainya. Kenapa Pak Salam bilang akhlaknya bagus? Karena ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, Abu Bakar menjadi orang yang pertama kali masuk Islam. Semua ucapan, perbuatan, perkataannya Nabi Muhammad SAW yang pertama kali percaya itu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Pak Salam melanjutkan. Nasabnya Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah ini bertemu pada kakeknya yang bernama Murrah. Ya. Jadi nasabnya ini bertemu. Jadi satu keturunan, secara tidak langsung itu satu keturunan antara Abu Bakar dengan Rasulullah SAW. Adapun nasabnya secara lengkap ya, silakan dibaca di halaman 9, masalah membacakan juga. Adapun nasabnya secara lengkap adalah Abdullah bin Abi Quhafah bin Amir ya, bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah al-Quraisy. Jadi nasabnya Abu Bakar dengan Nabi Muhammad SAW itu bertemu pada kakeknya yang bernama Murrah. Ya, jadi masih satu keturunan juga, gitu ya, masih satu keturunannya. Wasallam lanjutkan, yaitu nasab kelahiran di mana Abu Bakar dilahirkan, kapan Abu Bakar dilahirkan itu, ya sudah Wasallam sedikit jelaskan. Kemudian yang selanjutnya, di kemudian hari Abdullah ini dipanggil atau dikenal dengan panggilan Abu Bakar. Menurut sebagian orang, kenapa Abdullah ini dinamai dengan Abu Bakar? Karena Abu Bakar karena Abdullah ini dinamai Abu Bakar dikarenakan Abdullah merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dan menerima dakwahnya Nabi Muhammad SAW tanpa pamrih, tanpa halangan. Jadi ketika Nabi Muhammad mengajak Abu Bakar, wahai Abu Bakar, masuk Islamlah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, langsung diterima oleh Abu Bakar As-Siddiq karena percaya apa yang dibawa Rasulullah SAW, apa yang dibawa Rasulullah SAW adalah sebuah kebenaran yang memang dicari oleh Abu Bakar As-Siddiq. Perlu diketahui, Abu Bakar As-Siddiq itu tidak pernah yang namanya memegang minuman keras. Jadi akhlaknya Abu Bakar sebelum masuk Islam itu sudah baik. Makanya ketika Rasulullah SAW itu mengajak Abu Bakar untuk masuk Islam, maka Abu Bakar langsung menerimanya. Karena sudah baik akhlaknya Abu Bakar As-Siddiq. Tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah minum minuman keras. Itulah akhlaknya Abu Bakar As-Siddiq yang dijadikan sebagai penasihat Rasulullah SAW, juga kekasihnya Rasulullah SAW yang menemani Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah itu Abu Bakar. Kemana-mana Rasulullah pasti ada Abu Bakar. Ya, Rasulullah melanjutkan. Salah satu peristiwa di mana peristiwa ini sebelum Rasulullah dan Abu Bakar itu hijrah ya. Peristiwa tentang Isra Mi'raj. Ya. Isra Mi'raj. Ketika membicarakan tentang Isra Mi'raj, orang yang pertama kali membenarkan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan orang-orang Quraisy itu malah menertawakan, menyebut Nabi Muhammad gila, menyebut Nabi Muhammad dusta dan lain sebagainya. Itu orang-orang Quraisy mengatakan seperti itu. Ya, kalau misalkan kita menggunakan akal kita, masa iya perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina itu hanya semalam? Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat mudah. Ya,
Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril dari Mekah menuju Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa salat 2 rakaat. Nah, Nabi Muhammad SAW juga melihat ada pedagang yang singgah di suatu tempat. Nah, dari Masjidil Aqsa itu langsung menuju ke atas ke Sidratul Muntaha, itu dinamakan Mi'raj. Sedangkan Isra perjalanan malam dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa. Orang pertama yang percaya perjalanan Isra Mi'raj itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan orang-orang Quraisy lainnya malah mentertawakan, menyebutkan Nabi Muhammad gila, menyebutkan Nabi Muhammad dusta dan lain sebagainya. Ya, ini salah satu contoh kenapa Abu Bakar itu menjadi kekasihnya Rasulullah SAW. Ya. Baik anak-anak soleh dan solehah, Pasal melanjutkan. Jadi perlu dicatat ya, nggak ada keraguan sama sekali di dalam hatinya Abu Bakar, nggak ada keraguan sama sekali kalau Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Ya, jangankan Isra Mi'raj. Jika Nabi Muhammad SAW mengatakan yang lebih dahsyat dari itu, ya pasti akan dipercaya oleh Abu Bakar. Itu perkataan Abu Bakar sendiri. Silakan kalian lihat di halaman 9. Jangankan Isra Mi'raj, apabila Nabi Muhammad SAW mengatakan yang lebih dahsyat dari itu pun, aku akan percaya. Karena Abu Bakar itu percaya Rasulullah itu utusan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa Islam, di mana di dalam Islam itu sebuah kebenaran yang ditunggu-tunggu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena pada saat itu, pada zaman jahiliyah itu orang-orang Quraisy itu sudah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu yang menghidupkan mereka, yang mematikan mereka, yang memberikan mereka rezeki itu adalah Allah, tapi mereka tidak menyembah Allah. Nah, makanya dari kepercayaannya Abu Bakar terhadap perkataan dan perbuatannya Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memberikan gelar kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar ini mendapatkan gelar As-Siddiq, jadi namanya adalah Abu Bakar As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan tanpa ada keraguan. Itu artinya As-Siddiq, ya. Orang yang selalu membenarkan tanpa adanya keraguan sedikit pun. Itulah mengapa Abu Bakar sering disebut dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi Abu Bakar itu di Abdullah dikasih nama Abu Bakar karena orang pertama yang menerima Islam, yang menerima dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan As-Siddiq adalah orang yang selalu membenarkan tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya semua ucapan dan perbuatannya Rasulullah SAW. Mungkin itu yang Pak Salam sampaikan. Semoga anak-anak soleh dan solehah paham. Ya, untuk saat ini silakan anak-anak soleh dan solehah mencatat hal-hal yang penting yang Pak Salam ceritakan tentang kelahiran, kepribadian, nasab dan lain sebagainya yang Pak Salam jelaskan pada pertemuan kali ini. Silakan kalian catat ya. Dicatat aja yang penting-pentingnya saja dari apa yang Pak Salam jelaskan. Mungkin itu dari Pak Salam. Apabila ada salah kata, Pak Salam mohon maaf. Jangan lupa tugas dikumpulkan hari ini. Mau difoto boleh, kirim lewat WA. Kemudian mau dikirim ke sekolah juga nggak apa-apa ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.